Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita langsung lanjutkan. Bang Elman sudah sampai segmen terakhir. Kita menuju ke kesimpulan. Tapi ada yang menarik, Pak Muklis katakan jangan sampai teringat pada kasus 98 di mana masyarakat sudah tidak percaya hukum, tidak percaya dengan lembaga penegak hukum, dan akhirnya menggunakan hukum yang mereka pandang sebagai yang benar. Seperti itu. Ya, saya pikir apa yang diingatkan oleh para pemirsa pagi ini ada 8 ya. Pemirsa pagi ini 8-8-nya kan mendesak KPK kan. Iya. Mendesak KPK supaya menjadikan fakta telanjang ini, fakta hukum ini menjadi modal kuat untuk ya kasarannya ya menjadikan orang-orang ini semua menjadi terdakwa gitu. Duduk dalam pesakitan gitu. Nah, ini penting karena saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mbak Afi tadi itu ya. Benar. Saya khawatir sekali apa yang dikatakan oleh Pak Muklis ini kan. Jadi Pak Muklis ini pagi ini mengingatkan ya, dia mengingatkan presiden, mengingatkan semua menteri, mengingatkan semua kabinet, mengingatkan semua kita ini hati-hati loh. Kita pernah kejadian tahun 98. Ketika rakyat dalam putus asa, ketika rakyat sudah tidak lagi melihat ada penegakan hukum, dia tidak tahu lagi mau kemana dia mau mengadu. Dia putuskan sendiri. Hukum rimba yang berlaku ya, hukum jalanan Bang Elman. Hukum itu adalah rakyat. Rakyat itu memegang hukum. Bahaya ini. Kan itu yang terjadi seperti di Mesir. Itu yang terjadi di Libya. Itu yang terjadi di apa? Di Tunisia. Dan mungkin juga akan terjadi di tempat-tempat lain. Dulu juga dialami oleh Marcos di apa kan. Jadi rakyat kalau terjadi, aduh saya nggak mau. Saya berdoa kepada Tuhan, jangan Tuhan biarkan. Karena kan akan malapetaka gitu kan. Tapi berikutnya gimana Bang? Kalau misalnya polisi juga, masyarakat juga, kan sekarang kepercayaan masyarakat jauh menurun terhadap polisi dengan kasus-kasus seperti kasus sendal jepit, kasus kokoa, kasus pencurian bunga yang kasus itu seperti cepat sekali tuntas, sementara kasus ini seakan-akan digiring untuk dibawa ke laut. Itu yang saya ingatkan. Ada 5 pimpinan KPK sekarang kan, yang seluruh rakyat sekarang menanti. Hai KPK, hai yang 5 orang pimpinan di bawah Abraham, Daeng Abraham Samad. Buktikan. Jangan sampai kau biarkan kita yang akan ngambil alih kan. Kalau sampai rakyat yang mengambil alih yang harus dilakukan oleh KPK, kejaksaan, kehakiman ini, bahaya. Makanya kita bilang, mumpung Mindo Rosalina sudah memberikan fakta telanjang. Tidak ada lagi ditutupin ini. Sebetulnya tinggal kalau memang ada masih dikurang, mungkin hakim minta sekali lagi kita akan undang lagi Mindo untuk mengungkapkan fakta-fakta lain. Kan boleh dong ya gitu, supaya lebih transparan. Dan bahkan mungkin mereka juga mendorong, hai Nazarudin, nyanyi dong. Siapa lagi? Siapa lagi? Supaya apa? Supaya pertama penegakan hukum ini betul-betul dilaksanakan. Dan rakyat akan terhibur gitu ya. Baru setelah Nazarudin ini serta-merta juga soal Senturi. Nah, kalau ini dilakukan Mbak Afi ya, saya percaya kekhawatiran Pak Muklis ini tidak akan terjadi. Tapi kalau kedua topik besar ini dibiarkan seperti penyelesaian mafia pajak yang dulu tersangka utamanya Gayus Tambunan, dan itu kan ke laut semua itu. Nyanyian Gayus itu sudah pengemplang itu juga nggak kedengeran lagi ya. Udah nikmat, udah menikmat, dan semua informasi yang sampaikan Gayus itu sudah dibawa melalui Kali Ciliwung terus ke Priok, langsung ke laut, dan mungkin sekarang sudah ada di Lautan Teduh gitu ya. Nah, ini jangan sampai terulang di kasus Senturi sama Nazarudin. Kasus 2 ini, kasus Wisma Atlet dan juga kasus Senturi terkait, kan mengaitkan nama, ada Partai Demokrat di situ kan, seperti itu. Berikutnya, kalau kita hubungkan dengan pendapat dari pemirsa, ayolah Pak SBY, karena ketika berbicara mengenai Partai Demokrat, kan melekat sekali Pak SBY di situ. Makanya akan menjadi bumerang. Ya, makanya saya termasuk orang yang tidak mau, tidak rela kalau partai ini jadi korban kan. Saya tidak mau Partai Demokrat jadi korban. Saya juga tidak mau presidennya jadi korban. Oleh karena itu saya pikir orang-orang yang benar-benar pelaku dalam kasus Senturi dan Nazarudin ini, ya didorong untuk apa? Didorong untuk
diperiksa, dijadikan tersangka, dijadikan terdakwa, masuk penjara. Kan jauh lebih ringan kosnya memenjarakan mereka ini daripada ini mengorbankan satu partai. Mengorbankan partai. Karena kalau mengorbankan partai ya presidennya kan ketua dan pembinanya. Ini kan kita nggak mau. Jangan sampai ada pendapat Demokrat partai baru yang belajar korupsi itu kemudian menjadi pembenaran karena tidak ada yang dilakukan apa-apa gitu. Kalau sekarang tidak hanya itu. Sekarang orang mempersepsikan kader-kader Partai Demokrat tiap hari raja bantah. Semua kader-kader Partai Demokrat sekarang membantah terus. Tidak kenal, tidak ketemu. Mana fakta hukumnya? Buktikan dong. Padahal mereka dulu, saya sudah malu kalau ketika mereka bilang, Nazarudin kurus. 18 kilo, 70 kilo. Kenapa nggak bilang 180 kilo aja? Kan gitu. Nah orang-orang itu sekarang, di mana mereka itu sekarang? Jadi saya harapkan jangan sampai kader-kader ini mengorbankan partai dan mengorbankan SBY. Kita nggak rela. Dan kita tunggu bagaimana KPK ini memeriksa semua nama yang disebut Rosa demi kesetaraan hukum ya. Dan buktikan, katakan tidak pada korupsi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Elman atas diskusi kita yang menarik pada pagi hari ini. Pemirsa juga terima kasih banyak atas atensi Anda. Mohon maaf, tidak semua telepon dan SMS bisa kami tampilkan. Kita akan jumpa lagi dalam bedah editorial Media Indonesia edisi besok. Saya Afiani Malik dan juga Bung Aman Saragi undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Have a nice day. Sampai jumpa. Thanks.